Halo, perkenalkan nama saya Arkiles Mawikere dan saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, semester 2 jurusan Administrasi Bisnis dengan program studi D3 Manajemen Pemasaran. Dan kali ini kita akan kayak jelaskan materi-materi yang telah kita dapat selama perkuliahan online ini. Oke. Kita langsung mulai. Itu ada kalau tidak salah sekitaran 6 materi. Tapi kita mulai satu-satu. Yang pertama itu customer service. Nah, kan di sini Wani semua tahu tuh apa tuh customer service. Tapi kita tetap jelaskan ulang. Jadi customer service itu adalah salah satu bagian yang disiapkan oleh perusahaan untuk menjamin, untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan. Nah, melalui pelayanan yang bisa memenuhi keinginan dan mungkin kebutuhan dari pelanggan. Jadi customer service ini adalah orang pertama yang langsung berhadapan dengan pelanggan, sehingga itu adalah satu hal yang penting di mana satu kepuasan pelanggan bisa tercipta dari customer service ini. Nah, tapi seorang customer service juga itu mempunyai strategi untuk memberikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu yang pertama itu ada strategi kalau tidak salah itu ada sekitaran 9 strategi. Tapi terus uraikan satu-satu. Jadi yang pertama itu seorang customer service itu mampu memberikan produk yang berkualitas. Tapi produk disediakan oleh perusahaan sih. Jadi itu bukan tanggungan dari seorang CS ya. Nah, produk yang berkualitas ini itu nantinya kasih pelanggan yang butuh. Dan itu satu hal yang mungkin akan memberikan efek untuk pelanggan di mana dia bisa merasa puas karena produk yang dia dapatkan juga itu termasuk produk yang berkualitas. Nah, yang kedua itu adalah pemberian kualitas pelayanan, di mana misalnya seorang customer service itu mesti kasih bye-bye pelayanan, mesti full dia kasih pelayanan pada pelanggan. Jadi DP pelanggan juga akan rasa puas dengan pelayanan itu. Dan yang ketiga itu ada kalau tidak salah fokus pada kepentingan dan pencapaian. Fokus pada kepentingan dan pencapaian. Jadi customer service itu memfokuskan jalan cerita, bukan jalan cerita juga sih, tapi fokuskan di mana apa sih yang sebenarnya pelanggan itu butuhkan. Jadi misalnya pelanggan tanya ini, tanya itu, dia bisa langsung dia langsung kasih fokus ke pada pilihan itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Jadi cuma kayak langsung saja. Dan yang keempat itu memberikan pengertian tentang produk. Memberikan pengertian tentang produk. Nah, pelanggan itu kan butuhnya banyak macam-macam, tapi pada umumnya pelanggan itu yang dia tidak cari yang dia butuhkan, tapi yang dia inginkan. Nah, seorang customer service ini harus tahu tentang apa yang diinginkan, begitu. Dia harus kasih perhatian pelanggan. Misalnya dia butuh pelanggan yang butuh handphone. Handphone itu selalu berkaitan dengan bisa juga merek, bisa juga harga. Kalau harga bagus, tapi merek nggak bagus, nggak mungkin tuh pelanggan ambil. Mari kalau harga bagus, merek bagus, itu pasti pelanggan langsung ambil. Dan dia harus langsung kasih harga yang bagus. Nah, ibu bisa ambil harga ini. Itu satu hal yang sangat bagus untuk seorang pelanggan. Yang kelima itu seorang customer service harus mampu memberikan jaminan keamanan. Sama dengan tadi. Misalnya dia sudah dapat HP yang bagus, merek yang bagus, harga yang bagus. Dia harus kasih juga DP kualitas jaminan keamanan. Misalnya dia kasih itu garansi. Jadi seorang pelanggan tidak takut. Misalnya ini rusak bagaimana Pak? Kan ada garansi Bu. Jadi itu langsung bisa ibu datang bawa garansi. Nah, itu gratis untuk perbaikan misalnya ada yang rusak. Jadi itu satu hal yang kalau menurut saya itu penting. Yang keenam, customer service harus memperlakukan pelanggan layaknya bos. Nah, ini yang kalau ini semua tahu toh, seorang pelanggan itu layaknya raja
atau biasa bilang konsumen adalah raja. Dan memang betul, ketika orang melayani pelanggan, orang perlakukan seperti bos, itu dia bukan cuma menjadi seorang konsumen datangan atau bulanan, tapi dia akan menjadi seorang pelanggan tetap di tempat kalian bekerja. Nah, itu satu hal positif, satu nilai tambah di mana itu mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikut itu berikan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu yang kalau misalnya kita kasih contoh itu yang tidak membelat-belit atau tidak melebar atau tidak bagaimana. Jadi dia fokus komunikasi itu cuma misalnya di produk tertentu. Jadi misalnya dia beli handphone, ya komunikasi hanya seputaran handphone saja. Jangan berbelat-belit sampai ke dunia luar. Oh, handphone ini bagus, jadi ini bersaing ke sini. Itu sebenarnya terlalu merepotkan dan sebenarnya tidak terlalu penting juga ya. Dia bisa kasih yang lebih baik begitu. Handphone ini bagus Bu, karena handphone ini mempunyai prosesor yang sangat bagus, RAM besar atau kamera bagus. Dia lebih baik menjelaskan. Ini lebih baik kasih penjelasan tentang handphone itu. Jangan kasih penjelasan tentang sampai ke dunia luar atau melebar kemana-mana. Itu ribet jadinya. Dan yang ke-8, itu yang ke-7. Yang ke-8 itu berikan nilai lebih pada pelanggan setia. Berikan nilai lebih itu misalnya seperti apa sih? Jadi, tenang kan ada dua jenis pelanggan kan. Pelanggan yang cuma sekali-sekali muncul, ada juga pelanggan yang setiap dia mau bikin apa-apa atau dia mau ambil apa-apa, itu dia pakai orang pe produk atau pakai jasa. Nah, itu udah nama pelanggan setia. Nah, harus orang berikan nilai lebih. Nilai lebih itu kayak kasih apa? Kasih diskon, kasih harga promo, kasih bonus gratisan. Itu penting untuk meningkatkan satu kepuasan pelanggan. Tapi itu nanti orang bahas di materi lanjut karena masih banyak materi. Yang terakhir itu berikan pelayanan yang maksimal. Jadi jangan setengah-setengah. Mau kasih pelayanan itu kasih pelayanan yang tulus. Jangan kasih pelayanan yang setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau mau kasih pelayanan yang setengah-setengah itu tidak bagus untuk seorang pelanggan. Mau harus kasih full, tulus, ikhlas. Jadi itu salah satu kunci meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan itu semua strategi dari cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari yang awalnya biasa-biasa saja, bisa jadi sampai ke luar biasa. Dan itu mengenai tugas sebagai seorang customer service. Nah, mungkin ada yang bertanya begitu, mengapa orang harus tahu gitu? Kiapa dang? Orang mesti jago begitu? Ya perlu. Orang harus tahu tentang orang pelanggan. Orang harus tahu tentang kualitas jasa. Kenapa? Karena begini, ketika orang tahu orang pelanggan, orang cepat mau dapat orang hati untuk mau ambil sesuatu. Ketika orang tahu orang kualitas jasa, itu juga menjadi satu alternatif bagus untuk kasih bagaimana ya, supaya pelanggan cepat begitu. Misalnya orang tahu orang kualitas jasa atau kualitas barang. Kualitas barang, orang ambil barang handphonenya, tapi tidak sebut merek. Handphone saja. Oh, DP kualitas bagus. DP RAM besar, spek kuat, baru kamera bagus. Orang tahu. Nah, orang kenal orang pelanggan. Orang pelanggan itu biasa dia suka yang sama dengan begitu. Dia suka yang kamera bagus, RAM besar, baru prosesor mantap. Sehingga nanti cepat. Jadi orang tahu DP keinginan, orang tahu sampai kualitas produk. Sehingga langsung tidak pakai belit-belit, dia langsung ambil, langsung kelar, langsung jadi. Jadi itu siapa penting, mesti harus tahu tentang orang pelanggan dan orang kualitas jasa. Karena itu memang sangat berhubungan erat. Dua-dua itu bisa cepat. Jadi itu kalau menurut saya ya, kenapa orang harus tahu orang pelanggan. Itu. Lanjut orang masuk di dimensi. Ada dimensi-dimensi yang dimana orang harus bisa. Ini dimensi-dimensi untuk kualitas jasa. Kalau tadi kan orang sudah tahu orang pelanggan, orang kualitas jasa, tapi ada dimensi-dimensi juga tertentu. Kalau saya tidak salah, bukan tidak salah sih, memang itu ada 10 dimensi. 10 dimensi itu sudah terdiri dari relatability, responsiveness, kemudian ada coherence,
courtesy, credibility, security, communication, understanding customer, baru ada access, ada tangible. Ini ada 10 semua. Tapi orang langsung ke itu kan 10 dimensi. Orang akan langsung kayak buat satu kelompok besar begitu. Jadi dari 10 itu jadi 5 kelompok besar. Orang langsung bagi-bagi begitu. Misalnya dari relatability. Jadi reliability itu terdiri dari reliability-nya langsung. Baru responsiveness terdiri dari responsiveness-nya juga langsung. Baru ada juga dari assurance. Assurance ini terdiri dari competence, baru courtesy, baru credibility, ada juga security. Jadi di dalam assurance itu terdiri 4 dimensi. Baru yang keempat itu ada empathy. Empathy itu terdiri dari 3 dimensi. Dari communication, baru understanding customers, baru access. Jadi 3 ini. Dan yang kelima itu tangible. Tangible ini terdiri dari 1 dimensi, yaitu tangible saja. Tolong mulai satu-satu ya. Jadi dimensi yang pertama itu tolong mulai dari tangible ya. Tangible itu adalah bukti fisik. Nah, di mana bukti fisik ini customer bisa lihat. Misalnya kan produk handphone. Jadi customer lihat, oh ini DP handphone. Ini kelihatan DP barang. Misalnya ini, saya ambil. Ini kacamata, ini barangnya. Oh iya, customer bisa lihat langsung, kan? Jadi customer tidak ragu daripada cuma dengar, oh bu, produknya datang nanti mungkin bulan depan atau bisa minggu depan atau esok, tapi belum lihat DP barang. Itu kan bisa menjadi satu keraguan yang muncul. Misalnya, dan di situ orang juga harus kasih empati. Orang masuk di itu empati. Empati itu apa sih? Sebenarnya empati itu kayak orang kasih perhatian lebih. Jadi ngoni seorang customer service harus kasih perhatian lebih kepada pelanggan. Jadi supaya pelanggan itu merasa nyaman, pelanggan enggak rasa bagaimana. Ketika dia rasa nyaman, Pak Ngoni itu bisa jadi satu nilai positif, dimana kualitas jasa bisa lebih cepat dia pahami begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu responsiveness. Responsiveness itu diukur dari kayak misalnya kecepatan. Bagaimana ngoni kecepatan melayani, bagaimana ngoni cepat tanggap, bagaimana ngoni kecepatan tentang satu pelayanan. Itu ngoni harus mampu kuasai. Jadi ketika konsumen butuh sesuatu, itu ngoni langsung, oh iyo, begini. Oh iyo, yang ini. Jadi customer langsung paham, langsung bisa cepat. Nah, itu yang ketiga, respon. Jadi ngoni respon harus cepat, begitu. Dan yang keempat itu ada assurance. Assurance itu yang tadi ya, yang saya sudah sebut dari 4, mempunyai 4 gitu dimensi. Assurance ini itu lebih kayak bagaimana ngoni kasih jaminan tentang ngoni suatu produk, jaminan keamanan produk, jaminan kualitas produk, jaminan pokoknya terserah lah, yang penting tentang satu produk itu atau jasa itu ngoni harus kasih kepada ngoni konsumen. Baru yang kelima itu reliability. Reliability itu apa? Reliability itu kayak ngoni kasih janji gitu. Ngoni kasih satu keadaan di mana ngoni yakinkan ngoni konsumen, ngoni yakinkan ngoni pelanggan. Misalnya, Bu, barangnya nanti dikirim besok. Itu kan termasuk dalam janji waktu kan. Nah, itu nanti kirim besok langsung, jangan tunda lusa, jangan. Baru misalnya ngoni kasih janji apa ya? Oh, tenaga kompeten. Jadi kayak asuransi begitu, ngoni kasih, halo Bu, nanti besok akan didatangi seseorang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Dan misalnya handphone rusak, telepon, tapi ibu nggak bisa bawa ke counter. Nah, kan bisa langsung telepon di bagian CS-nya, minta pelayanan seperti itu. Kasih, langsung antarakan. Habis itu janji akan fasilitas yang didapat. Ngoni kasih fasilitas itu bisa dibilang secara lain itu kayak bonus gratisan begitu. Dan misalnya ibu mau ambil HP ini, ibu dapat kacamata. Ibu mau ambil kacamata ini, ibu dapat satu lensa.
Nah, seperti itu DP contoh. Baru Ngoni kasih juga janji tanpa ada kesalahan. Jadi ini janji dimana Ngoni melayani dengan sepenuh hati. Oh, kita akan melayani dengan tulus, Bu. Jadi kita janji akan layani Ibu sangat baik-baik, dengan baik-baik. Sehingga itu menjadi satu poin menarik ya, dimana reliability itu ada, begitu. Janji memberikan suatu keadaan dimana akan memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, itu dia. Makanya reliability itu sebenarnya penting. Jadi ketika 5 dimensi yang telah itu secara umum itu dapat semua, itu bisa menjadi salah satu poin tertentu begitu. Nah, orang lanjut ke tunggu ya, saya lupa apa. Nah, kiat-kiat bagaimana sih orang cara melayani pelanggan? Kiat-kiat melayani pelanggan. Sebenarnya itu ada banyak cara. Cuman orang ambil yang menurut buku-buku saja. Jadi orang ambil yang kayak orang lain so tulis begitu. Jadi orang nggak perlu ribut. Jadi dari banyak itu orang ke 8. Orang simpulkan jadi 8 saja. Orang mulai satu-satu. Yang pertama itu memiliki sifat besar. Jadi seorang customer service harus mampu mempunyai memiliki sifat mental yang besar. Jadi dia harus kuat mental. Karena kalau dia kuat mental, kan ini pelanggan banyak jenis. Ada pelanggan yang tahu diri, ada pelanggan yang tahu diri, ada pelanggan sopan, ada pelanggan yang sopan. Kalau misalnya orang dapat pelanggan yang tahu diri, yang suka memaki, kalau sebagai seorang customer service-nya kuat, kan bisa-bisa orang gagal, drop, jatuh. Orang yang tahu bagaimana cara melayani orang. Makanya orang harus kuat mental, sehingga orang kuat layani orang-orang seperti orang. Baru habis itu dengarkan pelanggan dan tunjukkan empati. Nah, ketika pelanggan ketika dia keluhkan sesuatu, yang pertama Uni harus lakukan, yang Uni dengar dulu, habis itu tunjukkan itu empati kan tadi saya sudah jelaskan bagaimana itu memberikan perhatian yang lebih kan. Nah, kami kasih tunjuk Uni empati begitu. Nanti pelanggan akan, oh iya kan, dia betul-betul udah dengar apa yang kita sebenarnya, apa yang kita udah sharingkan, apa yang kita udah curhat akan, apa yang kita udah keluhkan, kan bisa berpikiran sampai situ kan. Nah, habis itu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena karena pelanggan itu ada yang berhati kecil. Jadi kalau orang salah ngomong, orang salah baca cerita, orang salah apa, mungkin pelanggan bisa menangis sampai dibilang orang pelayanan buruk. Itu orang harus hati-hati di situ. Baru yang berikut itu sampaikan apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Nah, di pikiran pelanggan itu seorang customer service bisa melakukan segalanya, tapi pada umumnya tidak semua. Karena itu ada batas-batas dan wewenang-wewenang tertentu yang bisa dilakukan seorang customer service. Nah, yang berikut itu bertindak cepat. Kalau tidak salah yang ke-6 itu mesti bertindak cepat. Kenapa? Ya yang kayak tadi juga, termasuk di tadi respon itu harus cepat sampai seorang pelanggan itu bisa kayak merasa dia tidak ditinggalkan atau dia tidak dicuekin. Dia langsung kayak, oh iya, dia langsung kasih respon bagus, dia langsung kasih pelayanan bagus, sehingga itu kena pada hati, dia bisa langsung, oh iya bagus, makasih, terima kasih. Nah begitu. Yang berikut itu kompensasi untuk ketidaknyamanan pelanggan. Itu kayak bagaimana ya, cara memberikan satu jaminan itu ada di reliability lah. Memberikan satu jaminan kalau misalnya pelanggan tidak puas dengan produk ini, pelanggan bisa kembalikan dan orang kasih kompensasi begitu. Jadi orang bisa kasih pulang dia doi pembelanjaan itu misal 50% begitu. Nah, itu yang dinamakan kompensasi untuk ketidaknyamanan pelanggan. Baru yang terakhir itu pikirkan apakah akan tetap mempertahankan pelanggan yang sudah lewat batas. Jadi misalnya ada pelanggan yang sudah keterlaluan. Nah, ini bisa pikir mau lanjutkan atau tinggalkan. Ini pikir-pikirkan aja. Kalau misalnya ini mampu ya lanjutkan, kalau nyanda juga ya langsung kasih tinggal. Itu enggak apa-apa kok. Itu termasuk di dalam kiat-kiat bagaimana cara menghadapi pelanggan. Nah, itu
saja. Jadi dari 8 kiat-kiat yang banyak itu saya simpulkan menjadi 8 saja, nggak usah banyak-banyak karena akan repot nanti. Yang terakhir yang saya akan sebutkan akan bahas juga sini tentang sumber kepuasan pelanggan. Sumber kepuasan pelanggan itu ada 7 ini kalau menurut Bosman Mardigu Womack itu ada 7. Yang pertama itu karyawan yang perhatian. Karyawan yang perhatian itu dia mempunyai nilai sekitaran 29%. Jadi dari kepuasan pelanggan dari 100%, karyawan yang perhatian itu mempunyai nilai sekitaran 29%. Jadi kalau DP karyawan perhatian, pelanggan juga akan senang. Nah, yang kedua itu karyawan yang berjuang untuk pelanggan. Itu mempunyai nilai sebesar 22,1%. Nah, ini di sini bagaimana karyawan yang berjuang untuk pelanggan? Itu kayak dia tidak mau kehilangan seorang pelanggan. Jadi misalnya DP pelanggan sering belanja pada dia. Belanja dengan harga tertentu. Tiba-tiba harga naik. Tapi masih bisa belanja dengan harga tertentu. Cuman value-nya kurang atau nilai bonusnya itu kurang. Nah, dia bisa berjuang di situ. Misalnya, Ibu, ini produk yang ini sudah naik. Tapi kalau Ibu masih mau ambil ke saya, masih mau ambil Pak kita, nanti kita akan usahakan bercerita dengan bos, bercerita dengan orang di bagian situ untuk kasih turun harga yang seperti Ibu ambil lalu. Untuk beberapa saat saja, Bu. Mungkin untuk kayak saat-saat ini. Kalau berikutnya kan Ibu sudah bisa mulai terbiasa dengan harga baru. Itu misalnya itu. Tunggu. Habis itu yang berikut itu ada karyawan yang terampil. Itu sekitaran 17,7%. Karyawan yang terampil itu dia langsung mengerti bagaimana keinginan dari seorang pelanggan, bagaimana kebutuhan dari seorang pelanggan. Itu dia harus langsung cepat dia terampil. Ketika pelanggan tanya, dia tahu. Ketika pelanggan minta ini, dia tahu, dia langsung kasih. Itu mempunyai nilai 17,7%, itu besar. Baru yang berikut itu ada karyawan yang memberikan pelayanan lebih cepat. Nah, pelayanan lebih cepat itu yang sebenarnya itu kayak pelayanan prima pelayanan lebih untuk seorang pelanggan. Jadi dia cepat begitu. Pelanggan minta apa-apa, dia bisa langsung tahu. Pelanggan baru gerak-gerik, dia langsung tahu, oh pelanggan ini butuh barang begini. Dari DP raut muka mungkin, dari DP pesan-pesan verbal non-verbal mungkin. Jadi dia langsung tahu. Itu dia ada nilai sekitaran 9,4%. Yang kelima itu produk yang bagus. Nah, kan dari pertama sampai keempat itu bercerita tentang seorang karyawan terus. Dari sumber kepuasan pelanggan itu berasal juga dari karyawan. Tapi tidak produk juga itu merupakan salah satu sumber kepuasan pelanggan. Sekitar nilai kepuasan pelanggannya itu ada 8,9%. 8,9% itu pelanggan akan puas jika mendapatkan produk yang bagus. Nah, habis itu bonus gratisan. Nah, bonus gratisan itu sebenarnya itu kalau orang mungkin pikir bonus itu sebagai sumber paling pertama dan sumber paling penting. Tapi nyatanya bonus gratisan itu ada di nomor 6, sehingga dia tidak terlalu besar dia hanya sekitaran 7,1%. Tidak terlalu besar untuk sebuah kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir itu adalah ganti rugi yang bagus karena servis yang kurang baik. Ganti rugi yang bagus itu yang seperti tadi saya sudah jelaskan begitu. Jadi misalnya dia dapat satu barang tapi tidak sesuai DP keinginan. Nah, dia bisa kembalikan barang itu dan dia dapatkan ulang DP uang belanja begitu. Nah, itu ganti rugi mungkin bisa dilebihkan sedikit. Itu ada sekitaran berapa persen? 5,9% itu menurut dari sumber kepuasan pelanggan. Dan itu semua bisa terjadi jika seorang customer service mempunyai keterampilannya baik. Dari sekian saya sudah jelaskan semua materi dari customer service sampai ke sumber kepuasan pelanggannya, bagaimana bagaimana kita bisa mendapat kepuasan pelanggan itu. Dan sekian dari saya. Terima kasih.